Selanjutnya kita mau masuk prototipenya dari halaman homepage ke halaman exercise page. Ini kan kalau kita lihat kan ini halaman exercise page ini kan dia ngambil dari kategori warm up, atau yang kita lihat di kategori sini warm up itu yang seperti ini. Terus caranya sama kayak tadi, pilih warm up ini. Pokoknya kalian klik sampai dapat cardnya yang warm up. Jangan sampai kalian waktu klik kayak gini. Ini kan dia ngambilnya semuanya kan. Nanti kalau kalian klik yoga juga tetap warm up, itu nggak baik. Jadi kalian klik sampai dapat card yang warm up kayak gini. Konektornya juga sama, arahkan ke halaman exercise kayak gini. Nah, untuk ini kan nanti pasti bentukannya sama kayak yang tadi instan kan. Pas kita klik langsung muncul. Cuman kita bisa atur lagi animasinya supaya lebih bagus. Caranya kayak mana? Jadi kan ini on klik, terus instannya kita ganti jadi move in deh misalnya. Move in tuh dia jadi masuk ke halaman baru tuh kelihatan jelas ada animasinya. Move in kita pilih, terus pilih ke arah tanda panahnya ini ke arah kiri. Kalian lihat. Nanti contohnya akan seperti ini. Ini dari di awal, kalau kita nggak pakai animasi move in, dia instan kayak gitu. Sedangkan kalau kita pakai animasi move in, kita klik ini, nah, dia akan masuk seperti itu. Jadi lebih bagus lah, lebih enak dilihat kan. Jadi kita tahu kalau ada perpindahan suatu page. Ya, sebagai contoh lain mungkin kayak ketika kalian bikin slide presentasi nah, PowerPoint. Ya, betul. Biar lebih cantik. Animasi setiap page lah. Oke, kalau sudah sampai situ, selanjutnya kita lihat nih. Ini kan kalau contohnya, ini sebenarnya kayak kita tarik nih tombol ini, ya abu-abu ini. Kita tarik supaya naik bisa jadi seperti ini. Ya kan? Itu caranya bagaimana? Kalau kita pakai contoh yang tadi, begini doang. On click, terus instan kan misalnya gini. Bisa sebenarnya, tapi jelek. Kayak gini, terus kalian klik gini. Kayak gitu kan. Biasa aja, maksudnya nggak ada animasinya apa-apa. Terus caranya gimana supaya kita bisa tuh narik ke atas dengan ya smooth lah bentuknya. Caranya kayak gini. Yang udah kalian arahkan tadi, gini. Dari sini ke sini, itu on click-nya kalian ganti jadi on drag. On click tadi diganti jadi on drag. Terus dibuat animasinya jadi smart animate. Smart animate. Smart animate nih paling banyak digunakan, soalnya dia kayak menyesuaikan gitu dari halaman sebelumnya ke halaman selanjutnya. Jadi lebih bagus lah dilihatnya. Terus ya ibaratnya kalau di PowerPoint tuh ada yang namanya morph, transisi morph. Ya morph ya kayak gitu. Sama begitu. Atau kalau kalian pakai Canva, kalau kalian pernah ngedit pakai Canva, dia namanya itu transisi aja gitu. Terus kalau udah sampai situ, ini bawahnya kalian ganti jadi is in and out. Sekarang kita tes ya. Kan tadi kan kalau kita bentuknya on click terus instan, dia hasilnya kan cuman ya nampilkan gitu doang. Kalau kita buat on drag sama smart animate, ketika kita tarik ke atas, ya bentar. Nah, gitu. Dia jadi ketarik juga. Oh ya, ini mungkin karena kalian kalau misalnya cobanya di laptop kan nggak begitu berasa kan feel-nya, tapi nanti ketika dicoba sama usernya, sama responden kalian di perangkat Android itu benar-benar kayak simulasi aplikasi beneran yang udah jadi ya. Jadi itu kayak di swipe up gitu. Oke. Contohnya sebenarnya gitu doang. Terus itu kan kalau kita dari halaman yang pertama mau ke halaman selanjutnya. Terus kayak mana caranya supaya kita dari halaman yang udah kita buka terus kita mau balik lagi, itu caranya kayak mana? Ya, tinggal kalian cari aja icon kembali itu bagaimana. Ini kan kita tahu sendiri ya, icon kembali itu yang kayak gini, yang arrow ke arah kiri. Itu kalian klik aja, arahkan ke halaman sebelumnya.
karena ini bentuknya bukan icon yang kayak gini yang untuk on drag, jadi kan ini bentukannya kan cuma diklik doang kan, itu klik on klik aja terus jadi smart anime. Soalnya kita nggak perlu narik kan, ini kan cuma diklik kan, nanti hasilnya juga sama. Ketika kita klik ini, nah dia akan turun seperti itu. Untuk contoh prototype, basic prototype seperti itu, untuk animasi transisi dan sebagainya seperti itu. Paham kan? Atau ada yang menanyakan? Yang kita lanjut ke contoh terakhir. Nah, jadi itu teman-teman, nanti ketika kalian sudah selesai untuk membuat setiap tampilan dari layar screen aplikasi yang kalian redesign nantinya, itu tuh kalian juga selain memperhatikan tampilan, kalian juga harus memperhatikan bagaimana kalian membuat prototypingnya, termasuk apakah bagian ini tuh ditekan, diklik, atau di swipe dan sebagainya. Nah itu tuh pada bagian prototyping inilah kalian menetapkan hal tersebut. Kenapa? Karena ini sangkut pautnya tuh sama user experience ketika mereka menggunakan aplikasi kalian. Kalau misalnya nanti kalian menggunakan prototyping yang tidak sesuai, misalnya yang seharusnya itu tuh diklik, kalian malah pilihnya yang drag tadi kan, yang on drag. Nah itu kan nggak tepat tuh. Nah disitu tuh bisa menimbulkan kekeliruan ketika user menggunakannya gitu. Jadi usernya bingung nih, dia pikir tuh diklik, ternyata di drag. Nah itu kan gak sesuai tuh, jadi bisa jadi miss di dalam prototyping kalian. Makanya di sini juga harus diperhatikan ketika kalian membuat desain nantinya. Nggak kalah penting guys, jadi nggak cuma tampilan. Prototyping ini seru kok, kayak bikin transisi PowerPoint. Iya. Oke. Kayaknya aman ya sampai sini ya. Kalau yang praktekan juga pasti harusnya aman nih. Jadi kalian lebih gampang memahami juga maksud-maksud yang saya sedang Bang Yani jelaskan tadi. Oke, kita lanjut ke yang terakhir dan yang paling penting banget, ini paling penting, betul penting banget. Oke. Ini ketika kalian membuat suatu frame yang isinya tuh ada banyak sampai bawah supaya bisa di scroll. Ini kan buatnya frame-nya kayak gini nggak apa-apa, diperpanjang dari bawah tuh nggak apa-apa. Nanti kalau kalian play, ya kan kayak gini, kalau di scroll kan bisa kan kayak gini. Tapi ada satu yang tricky. Kalau kalian lihat kan ada header nih, header yang nama ininya, terus ada menu, ada notifikasi, terus ada navbar juga nih, ada home, ada like dan sebagainya, ada profile, kan ada gitu, itu paling bawah, dan ini yang headernya paling atas. Tapi ketika kita scroll, dia ikut. Nah itu bahaya banget, bahaya maksudnya ya benar-benar membuat aplikasi kita jadi kurang profesional kan, jadi ya jelek juga kelihatannya. Harusnya yang tetap di bawah harus tetap di bawah, yang di atas harus tetap di atas. Nah, bagaimana cara kita mengatasi hal seperti ini? Ini ada namanya itu scroll behavior. Jadi kalian klik dulu, misalnya kita mau buat headernya itu tetap di atas. Ini, sampai atas kita klik. Pertama kalian semuanya itu harus sudah jadi auto layout atau jadi grouping ya, misalnya ya. Semuanya udah tergabung untuk headernya. Terus kalian lihat nih, scroll behavior di bagian kanan. Ini kan scroll with parent, berarti kan dia mengikuti semuanya kan, scroll with parent tuh. Jadi mau scrollnya ke atas, ya dia ikut ke atas juga, nggak tetap gitu. Ini kita ganti jadi fix stay in place. Fix stay in place. Khusus bagian header ya teman-teman. Ya, untuk bagian header. Kalau udah fix stay in place, kalian cek lagi di desain, di constraint-nya. Constraint-nya itu harus di top, jangan di bottom. Harus di top. Sama halnya dengan navbar, yang ini kan klik juga. Scroll with parent-nya jadi fix stay in place. Terus constraint-nya kalian buat jadi bottom, supaya dia tetap di bawah. Ini fix stay in place. Nanti jadinya akan seperti ini. Dia tetap kan, headernya tetap di atas, navbarnya tetap di bawah, jadi nggak berantakan. Ini tuh kadang jarang banget digunakan sama UI designer. Kebanyakan orang-orang tuh lupa dengan fitur ini. Tapi ini penting banget. Jadi tampilan user interface kita tuh bisa kelihatan lebih profesional. Oke, untuk prototype sebenarnya sampai situ aja.
Nah, sampai sini kira-kira dari semuanya, dari desain sistem, auto layout, prototype, kira-kira kalian ada yang mau ditanyakan nggak atau ada yang dibingungkan gitu? Atau udah cukup nih? Soalnya kita untuk praktikum tahap prototyping, tahap desain sistem udah cukup sampai sini, nggak ada tambahan lagi selanjutnya. Silakan eksplorasi. Kalau dari kamu Yandi, ada yang mau ditambahkan nggak kira-kira? Cukup sih. Mungkin kalau misalnya perlu aku tambahkan, mungkin sekedar di luar dari materi kita pada hari ini sih, terkait mengenai persiapan dari proyek akhir. Kan kemarin kan kita sudah bagi kelompok nih, kita juga sudah tetap